Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada wa man tabi'a huda. Amma ba'd. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam. Kita masih diberikan kesempatan untuk mengecap manisnya ibadah di bulan Ramadan. Walaupun terhitung hari ini kita mulai memasuki hari-hari akhir dalam bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan yang ada di sini ini merupakan orang-orang pilihan yang masih ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, yang masih diteguhkan imannya, Islamnya, serta semangatnya di dalam meningkatkan ketakwaan kita pada bulan Ramadan ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita ingat belasan atau 20 hari yang lalu, ucapan-ucapan lewat WA, lewat spanduk-spanduk, masjid-masjid ramai sekali mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Hari ini Bapak Ibu sekalian, tidak terasa bahwa sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita semua. Nah, maka perasaan kita yang pertama itu apakah masih tetap sama hingga saat ini? Karena biasanya barang baru itu kalau kita dapat itu kita senang sekali. Tapi kalau sudah barang itu lama, maka tingkat kesenangan kita itu agak berkurang. Makanya mayoritas masjid-masjid yang ada di bulan Ramadan itu pada awal-awal Ramadan itu safnya penuh sampai ke belakang kalau bisa. Tapi hari-hari akhir pada bulan Ramadan mengalami kemajuan, safnya juga ikut maju, mengalami kemajuan. Nah, ini apakah rasa cinta kita ini masih bisa bertahan lama? Seperti kalau kata orang itu, Bapak Ibu sekalian, dulu pengantin baru itu rasa cintanya itu luar biasa. 1-2 tahun itu mencintai suami dan istrinya. Tapi 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, apakah rasa cinta itu masih sama? Maka ini yang harus kita tanyakan. Apakah rasa gembira kita di awal Ramadan kemarin itu, apakah rasa itu masih sama hingga saat ini? Karena kita menyambut bulan ini dengan sukacita. Jangan sampai di akhir Ramadan malah kita mengakhiri Ramadan dengan suka-suka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berpuasa itu mempunyai 2 kegembiraan yang sangat masyhur kita sering dengar. Yang pertama adalah kegembiraan saat ia berbuka puasa, dan yang kedua adalah kegembiraan saat nanti ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang berpuasa itu akan dibukakan pintu surga melalui pintu khusus bernama Rayyan, yang dibuka ketika orang-orang berpuasa itu masuk dan tidak akan ditutup hingga orang puasa terakhir itu masuk ke dalam surga.
Nah, gembira kita di dalam bulan Ramadan itu bukan sekedar seremoni Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kita gegap gempita di dalam rame-rame saja bergembira, tapi kita harus gembira itu merupakan perasaan kita tenang. Pada bulan Ramadan ini kita semakin tenang. Bukan malah di akhir-akhir Ramadan ini kita malah tidak tenang. Rumah belum dicat, gorden belum baru, kue belum ada, baju lebaran, baju raya pun tak ada, belum bisa. Maka Ramadan yang akhir-akhir ini, di akhir-akhir hari Ramadan itu, yang para sahabat Rasul itu Bapak Ibu sekalian, kalau bulan Ramadan di akhir-akhir mereka merasa sedih hingga menangis. Takut apa? Takut Ramadan ini merupakan Ramadan yang terakhir. Perasaan itu timbul di tengah-tengah umat mukminin kala itu agar bisa meningkatkan ibadah mereka pada bulan suci Ramadan. Nah, sekali lagi pertanyaannya, sampai di mana perasaan itu? Apakah kita gembira dengan istimewanya bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat spesial, bulan yang sangat istimewa, yang Allah sendiri menjamin pahala atas tiap-tiap individu dari kita. Kenapa dikatakan spesial? Karena ibadah puasa di bulan Ramadan itu bukan sesuatu hal yang bisa kita pamerkan kepada orang lain. Kalau sholat, kita pasti bisa. Datang ke masjid, orang tahu, oh mau sholat. Mau pergi haji, orang bisa. Dikumpul satu kampung, minta izin, minta doa, saya mau naik haji. Orang berpuasa, dari mana kita tahu dia berpuasa? Hanya dirinya dan Allah saja yang tahu. Bisa jadi di rumah karena ada rasa haus, dahaga, minum seteguk dua teguk, lantas keluar lagi dianggap berpuasa. Apakah badan yang lesu itu tanda orang berpuasa? Belum tentu. Apakah wajah yang segar itu tanda orang tidak berpuasa? Juga belum tentu. Oleh karenanya saking spesialnya puasa Ramadan ini merupakan ibadah yang satu-satunya oleh Allah, ana ajzi, aku yang akan memberikan pahala terhadap orang-orang yang berpuasa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita itu di dalam bulan puasa ini menjadi orang yang dikatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Kita berharap itu dihapuskan seluruh dosa-dosa kita yang telah kita perbuat pada masa-masa yang lalu, masa yang lampau itu. Jadi jangan sampai kita di akhir-akhir Ramadan ini malah sibuk untuk mengurus hal-hal yang mungkin tidak menjadi perhatian utama di dalam hari-hari akhir pada Ramadan. Jangan sampai fokus kita itu malah terpecah, malah fokus kita itu sekarang ini malah ke Idul Fitri, Lebaran. Itu tadi yang disampaikan, belum beli baju baru, belum beli kue baru, ruang tamunya belum bagus dan lain sebagainya. Ibu-ibunya malah pergi ke mall, ke pasar, bapak-bapaknya malah sibuk untuk mengurusi rumahnya demi menyambut hari raya misalnya. Nah, jangan sampai kita menjadi manusia-manusia yang seperti itu. Maka ada beberapa amalan yang biasa dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat di akhir-akhir Ramadan. Yang pertama jelas memperbanyak sedekah dan jangan lupa berzakat. Biasanya orang itu lalai kalau tidak diingatkan untuk berzakat. Nah, di sini kita bisa berzakat di lazismu misalnya, atau lembaga-lembaga keuangan yang lain yang bisa kita menunaikan zakat fitrah. Lalu masih ada waktu untuk mentadabbur Al-Quran.
Kita ajari anak kita untuk mengaji. Kita ajari istri kita untuk sama-sama belajar Al-Quran. Kita pahami maknanya, lalu kita kaji bersama-sama. Selanjutnya, kita masih bisa Bapak Ibu sekalian memperbanyak doa. Karena konon katanya, doa orang yang berpuasa itu tidak akan ditolak. Maka memperbanyak berdoa. Doakan diri kita, doakan orang tua kita, doakan anak-anak kita. Saling mendoakan, karena doa adalah silahul mukminin, adalah senjatanya orang-orang mukminin. Karena apa? Karena doa kita, orang-orang mukminin itu tidak pandang bulu. Saya dan Bapak ini tidak saling mengenal. Saya dan ibu-ibu yang ada di belakang juga tidak saling mengenal. Kita baru pertama kali ketemu di sini. Tapi di dalam doa kita selalu menyebutkan Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat. Semua orang muslim yang laki-laki dan perempuan kita doakan. Wal mu'minina wal mu'minat. Semua orang mukminin dan mukminat, laki-laki perempuan juga kita doakan. Maka kekuatan doa itu jangan sampai hilang di akhir-akhir Ramadan. Dan yang terakhir, ada amalan yang kerap kali dilakukan di akhir-akhir Ramadan, yaitu melakukan itikaf. Ada di Masjid Khadijah juga ada, alhamdulillah. Biasanya orang beritikaf, meninggalkan sementara urusan-urusan keduniawi, lalu berfokus di masjid untuk giat melakukan ibadah yang lebih ekstrim.